Halo semua, perkenalkan nama saya Leonardo GS, NPM saya 1822250046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam pengolahan citra digital atau PCD, yaitu konvolusi. Nah, konvolusi ini adalah sebuah operasi di dalam pengolahan citra digital yang mengalihkan sebuah citra dengan sebuah kernel atau mux. Nah, konvolusi ini jika dalam dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx dapat dituliskan hasil atau hx-nya sama dengan fx. Ini berarti citra dikalikan dengan kernel atau mux, yaitu gx. Nah, lalu dapat dituliskan dalam notasi matematika lagi, integral dari min tak hingga sampai tak hingga, karena kita tidak tahu batasannya. Lalu f alpha, fungsi tadi digantikan dengan alpha, dikalikan dengan g x min alpha, diintegralkan berdasarkan apa. Lalu yang kedua, fungsi diskrit. Nah, fungsi diskrit hampir sama, yaitu fx dikalikan dengan gx, maka sigma dari f alpha dikalikan dengan g x min alpha. Lalu kalau dalam notasi lain ya, f x, y akan dikalikan dengan g x, y menghasilkan f x, y cos produk ini dengan g x, y. Nah, pada intinya sama, yaitu citra dikalikan dengan kernel atau mux. Nah, untuk perhitungannya sendiri maka akan seperti ini. Ini kita ada sebuah kernel atau mux tadi dengan isi 3x3, matriks 3x3 ya. Misalnya sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini kernel atau mux. Lalu ada sebuah citra berukuran, kita anggap saja 5x5. 1, 2, 3, 2, oh maaf, kurang satu kotak. Oke. Nah, misalkan kita akan mencari citra yang berada di sini. Jadi sini misalnya P1, P2 sampai P9. P6, P7, P8 dan P9. Nah, maka untuk mencari nilainya berarti f i, j. Berarti kita mengalihkan si kernel dengan si citra. Berarti A dikalikan dengan P1 ditambah B dikalikan dengan P2 ditambah dengan C dikali dengan P3 ditambah dengan D dikali P4 ditambah E dikali dengan P5 ditambah F dikali dengan P6 ditambah F, G dikalikan dengan P7 ditambah H dikali dengan P8 dan yang terakhir I dikalikan dengan P9. Nah, nanti hasil dari perhitungan ini akan menggantikan P5 saja. Oke, lalu kita masuk ke contoh. Oh ya maaf. Ini jika kita merumpamakan kernelnya hanya ABC, tetapi jika sesungguhnya jika kernel ini memiliki nilai angka, maka kita
bukan angka saja sih, seharusnya kernel ini kita putar terlebih dahulu, dalam artian baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke. Ini contohnya. Nah, misal kita ada sebuah contoh seperti ini ya. Dia memiliki angka 4, 3, 2, 1, 5 dan seterusnya, bisa dilihat. Lalu ini adalah citranya dan ini adalah kernel atau max-nya, bisa dilihat. Nah, kernel atau max ini seharusnya kita putar terlebih dahulu, tetapi karena ini jika kita putar tetap sama, maka tidak perlu. Nah, untuk mencari nilainya, kita sama saja dengan cara yang di atas ini. Nah, tetapi dalam konvolusi terdapat 3 cara untuk mencarinya. Yang pertama, saya akan membahasnya secara langsung saja. Yang pertama mengabaikan nilai matriks terluar. Nah, maksudnya adalah kita akan mengabaikan yang angka 4, 3, 2, 1, 5, 5, 6, 7, 6, 1, 8, 1, 3, 2, dan yang ini. Jadi akan hasilnya itu hanya 713, 985, 712. Nah, untuk perhitungannya berarti kita mengambil dari titik sini. Itu iterasi pertama. Maka kita mendapatkan isinya adalah Fi, J, berarti ini 22 ya, kolom kedua baris kedua misalnya. Nah, kita akan mencari nilainya, berarti 4 dikali 0 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah lagi dengan 8 dikali min 1 ditambah 7 dikali 4 ditambah 1 dikali min 1 lalu ditambah 1 dikali 0 ditambah 9 dikali min 1 ditambah 8 dikali 0. Nah, dapat kita hitung, maka 0 min 3 tambah 0 lalu min 8 tambah 28 min 1 tambah 0 tambah 0 lalu min 9 dan terakhir tambah 0 lagi. Nah, jika kita hitung maka hasilnya 11 kurang 3 8 berarti ya. Oke, berarti hasilnya 8. Nah, maaf sebentar, 20. Oke, maka 8. Maka hasil atau HX nya nanti ini misalnya hasilnya dia akan membentuk 3 kali 3 karena mengabaikan nilai terluarnya. Nah, maka isi di sini adalah 8. Lalu lanjut lagi ke iterasi kedua, misal di sini kita tulis ya, kedua. Iterasi kedua. Ini maaf, kurang untuk A. Nah, berarti Fij lagi nih. Kita lihat karena yang kedua adalah 1, berarti 2,3. Nah, 2 baris 3 kolom. Ini misalnya ini ke bawah I, kita buat sini J ya hitungannya. Oke, berarti kita lanjut dari 3 ya. 3 dikali 0 ditambah 2 dikali min 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah lagi 7 dikali min 1 lalu ditambah lagi dengan 4 dikali 1 ditambah berapa ini 3 dikali
ditambah dengan 9 dikali 0 ditambah 7 dikali ditambah 8 dikali 1 lalu 5 dikali 0. Oh, ini 1, maaf. Oke, coba kita cek sebentar. 3 2 1 7 1 3 9 8 0 0 min 1 0 1 4 min 1 0 min 1 0. Oke, kita hitung 0 min 2 0 min 7 terus 4 lalu min 3 lalu tambah 0 lagi lalu min 8 lalu tambah 0. Maka ini berarti kebanyakan minus. Min 15 min 20 berarti min 16 ya. Nah, karena dia memiliki batas 0 sampai 255 atau nanti ada batasan yang lainnya, maka nilainya akan kita up atau kita bulatkan atau kita naikkan menjadi 0. Maka Hx akan mendapatkan nilai keduanya yaitu 80. Nah, dapat teman-teman cari selanjutnya sampai iterasi ke-9 sampai semua nilainya terpenuhi. Tapi ingat, jika nilainya minus maka perlu dibulatkan atau dinaikkan menjadi 0. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita cari iterasi 1 sampai iterasi ke-9, maka didapat Hx yang baru ini. Ini baru cara pertama. Cara kedua atau yang B, kita menambahkan elemen baru. Bahkan elemen baru pada matriks terluar dengan nilai 0 atau konstanta lainnya. Nah, artinya kita dapat menambahkan angka 0 atau angka lainnya. Kita tetap pada contoh yang sama. Jadi fx tadi, fx, y tadi menjadi ada angka terluarnya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau itu tadi 5 kali 5 berarti kolomnya jadi 7 karena kita akan menambahkan di kanan dan di kirinya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 tambah 2 ya, tambah 2 lagi. Oke, jadi kita isi terlebih dahulu 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, lalu kita masukkan nilai fx, y yang tadi. Jadi 4, 3, 2, 1, 5, 7, 1, 3, 6, 1, 9, 8, 5, 7, 3, 7, 1, 2, 6, 2, 6, 8, 9, 1. Nah, dia jadi matriks 7 kali 7. Nah, dengan Gx atau kernel atau max yang sama, yaitu yaitu 0 min 1 0 min 1 4 min 1 0 min 1 0. Nah, hasil yang didapat akan sama seperti citra yang sebelum kita tambahkan 0.
atau matriksnya akan kembali menjadi 5 kali 5. Nah, saya akan mencoba untuk menghitungnya, tapi saya contohkan hanya sampai iterasi kedua saja. Nah, setelah kita pahami, maka iterasi pertama. Nah, kan di sini kan walaupun kita putar, kernel atau maksnya tetap sama. Karena di sini sudah ada 0, 0, 0, maka yang perlu kita cari hanyalah yang di tengah saja. Jadi tanda tambah. Maka yang kita cari itu di sini. Yang pertama, sederetan yang pertama ini 0, 0, 0, 043, 087. Nah, yang pertama ini karena yang berada atau enggak yang tidak dikalikan dengan 0 hanya 438, maka kita akan lebih mudah untuk mencarinya. Maka 16 4 kali 4 lalu dikurang 3 kali min 1 dikurang 8 jadinya 5. Oke, itu iterasi yang pertama. Karena ini itu berarti akan ada 25 kali iterasi karena akan menjadi matriks 5 kali 5. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan cara ini. Lihat yang tidak dikalikan dengan 0, maka teman-teman akan lebih cepat untuk mencarinya. Nah, iterasi kedua kita cari. Iterasi kedua berarti kan bagian 000432871 nih. Kita lihat. Nah, posisi ini, dan ini yang akan memiliki angka jika dikalikan. Berarti min 4 ditambah 12 terus min 2 lagi dikurang 7. Nah, maka hasil yang kita dapat adalah 9, 3, min 1. Karena min 1 tadi itu, maka kembali ke 0. Kalau nggak itu kita cek lagi. Saya takut salah hitung juga. 4 kurang 2 kurang 7, benar min 1. Nah, itu iterasi kedua. Saya contohkan lagi iterasi ketiga dan sampai iterasi kelima. 3 iterasi ketiga, sorry. Ingat cepat-cepat. Iterasi ketiga berarti yang tengah. Sama seperti tadi, 3, 2, 1, 1. Nah, berarti min 3 ditambah 8, min 3 ditambah 8, lalu min 1, lalu min 1 lagi. Nah, berarti ini 5, hasilnya 3. Lalu yang keempat, iterasi keempat. Nah, iterasi keempat masih sama, 2, 1, 5, 3. Berarti kan min 2 tambah 4 min 5 min 3. Ini pasti kita bulatkan lagi atau kita naikkan menjadi 0 karena hasilnya sudah pasti min. Lalu yang kelima, iterasi kelima. Nah, iterasi kelima berarti yang di ujung kan, berarti yang diambil 1, 5, 6. Min 1 tambah 5 lalu dikurang 6. Maaf, ini 20 ya. Saya salah hitung, 5 kali 4 20. Nah, ini hasilnya maaf 13. Hasilnya 13. Nah, hasilnya 13 ya. Nah, saya akan mencoba mencontohkan yang di tengah. Misal yang diambil titik ini, berarti ini iterasi keberapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Misal kita ambil iterasi ke-13 ini. Iterasi ke-13 misalnya kita ambil. Nah, berarti dia akan memiliki angka atau yang kita hitung nggak perlu semuanya karena akan lama kan. Berarti 19851. Berarti min 1 min 9 ditambah 32 8 kali 4 lalu min 5 lalu yang terakhir min 1. Nah, tinggal teman-teman hitung gunakan kalkulator supaya cepat. Kalau nggak itu 32 kurang 10 kurang 6 16. Nah, itu kalau yang di tengah dan seterusnya. Saya akan skip dan saya akan buatkan tabel hasilnya.
Oke, nah dari hasil perhitungan saya tadi, saya mendapatkan hasil baru atau citra baru seperti berikut. Nah, sama bentuknya dengan citra awal sebelum kita operasikan. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu C, menambahkan elemen baru dan dimulai dari matriks terluar untuk iterasi pertamanya. Nah, saya menggunakan soal yang tadi ini dia. Nah, berarti perhitungannya dimulai dari angka ujung sini. Nah, untuk iterasi pertama jadi gini, untuk iterasi pertama. Nah, jika tadi kita menghitungnya mulai dari dalam, yaitu angka 4, nah sekarang kita mulainya dari angka 0 ujung, nilai keluarnya, berarti kan pusatnya 0, 0, 0, 0, berarti 0 kan kita dapat. Nah, maka dapat kita tulis pasti iterasi pertamanya 0, karena sudah pasti, karena 0 ditambah 0 ditambah 0 sesuai dengan di sini kan kita kalikan, maka 0. Lanjut iterasi kedua. Nah, iterasi kedua berarti kan 0 dikalikan dengan 0. Oke, 0 terus juga ditambah 0 dikurang 0 dikurang 4, hasilnya berarti min 4. Nah, lalu iterasi ketiga. Iterasi ketiga. Oke, berarti ini kan karena min 4, berarti kita bulatkan atau naikkan menjadi 0. Nah, lanjut iterasi ketiga dan seterusnya. Nah, kan di iterasi ketiga kan pasti hasil akhirnya min juga, berarti di sekeliling atau matriks terluarnya pasti nilainya semuanya 0. Nah, tinggal kita menghitung matriks isi di dalam. Karena isi di dalam kemungkinan kalau ini hasilnya akan sama seperti ini karena bentuk matriksnya sama. Cuman yang membedakan dia ditambahkan nilai 0 di luarnya. Bisa teman-teman coba hitung juga. Nah, kalau itu hasilnya HX nya nanti akan seperti ini. HX nya akan matriks 7 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 tambah 3 kolom di bawah. 1, 2, 3, 4, 7. Oke. Nah, seperti yang saya bilang, matriks terluarnya pasti semuanya 0. 0. Nah, karena bentuknya sama antara yang B dan C, maka hasil di tengah pasti juga sama. 0, 3, 0, 13, 20, 7, 0, 0, 9, 0, 13, 16, 0, 11, 29, 0, 0, 14, 0, 7, 16, 25, 0. Nah, pasti sama. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.